Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan muliakan, para pengurus Masjid Nurul Akbar, para orang tua saya, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ibu-ibu pengurus majelis ta'lim, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Baik semua? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat semuanya ini? Tidak ada yang batuk-batuk toh? Atau yang sesak nafas? Insyaallah ada obatnya itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sementara kalau saya bilang sallu ala nabi, jawabannya Allahumma salli alaihi. Gitu ya. Allahumma salli alaihi. Coba kita tes dulu. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi, jawabannya ya. Ulang. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Masya Allah. Jadi salah satu perkara yang diwajibkan kepada kita adalah ketika kita mendengar nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita wajib untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan membaca salawat itu luar biasa sekali. Kita akan mendapatkan 10 pahala. Allah akan meninggikan kita 10 derajat dan mendapatkan berbagai kebaikan. Bukan hanya kita, bahkan ada satu amalan yang ketika kita kerjakan, Allah itu bersalawat kepada kita. Apa itu? Yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita, bahkan Allah dan kalangan para malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam penghormatan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling kikir, ini yang paling kikir ya. Dengarkan baik ibu-ibu. Yang paling kikir adalah salah satunya mereka yang ketika mendengar namaku tapi tidak mengucapkan salawat serta salam kepadaku. Gitu. Sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta tidak kita kepada Nabi? Cinta? Ini kurang kompak. Saya tanya sekali lagi. Cinta tidak kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oke, baik, sebentar insyaallah kita akan uraikan bagaimana bentuk wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasul, aku mencintai seseorang dan aku tidak bisa beramal seperti dirinya. Apakah aku bisa berkumpul dengan dirinya, wahai Rasul?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kelak nanti di kehidupan akhirat kita akan bersama dengan orang yang kita idolakan, yang kita cintai. Bahkan ada salah satu riwayat yang paling populer, ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Suatu ketika Thauban ini dilihat oleh Rasulullah SAW, semakin hari mulai dari wajahnya dan badannya itu semakin kurus gitu, seperti tidak terurus gitu ya, semakin kurus tapi tidak sakit-sakitan. Maka ditegurlah oleh Rasulullah SAW, "Wahai Thauban, mengapa semakin hari aku melihatmu engkau semakin kurus?" Maka Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya setiap saat aku senantiasa mengingatmu. Dikala siang aku khawatir jangan sampai aku tidak bertemu lagi denganmu di waktu malam.
Dan ketika di waktu malam, aku khawatir jangan sampai tidak berjumpa lagi denganmu ya Rasul di waktu siang. Dan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku sangat rindu kepadamu dan aku khawatir jangan sampai pertemuan kita ini ya Rasul, kita berjumpa hanya sampai di dunia saja. Kita tidak bisa berjumpa lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena saya kedudukanku sebagai manusia biasa, sebagai umatmu, sementara kedudukanmu engkau sebagai nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sauban? Wahai Sauban, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Gitu. Jadi nanti di akhirat kelak seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Gitu. Dan kalau kita mencintai sesuatu jangan salah-salah. Gitu. Kita harus mencintai sesuatu yang sesuatu itu bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian jika dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Gitu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi." Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian apabila dia tidak mencintaiku melebihi kecintaannya terhadap kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Gitu. Jadi kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Gitu. Jadi wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena sekali lagi jamaah sekalian, kelak nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama dengan orang yang kita cintai. Subhanallah, jika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kelak nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu atau seseorang yang kita cintai, maka kita tidak akan rela dan kita tidak akan pernah ridho ketika orang yang kita cintai itu dicaci maki dan dihina. Betul tidak? Tahu tidak ibu-ibu sekalian? Ini utamanya ibu-ibu yang punya Android. Kan sekarang zaman now, gitu ya. Biasanya kan ibu-ibu senyum-senyum sendiri. Gitu. Sekarang kan lagi viral di media sosial terkait dengan penghinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh salah seorang guru di Prancis. Gitu. Dan justru apa yang dilakukan oleh guru ini didukung oleh rezim yang berkuasa di Prancis saat ini. Bahkan secara terang-terangan presiden Prancis itu yang namanya Emmanuel siapa namanya? Macron atau Marcon gitu ya. Gitu. Emmanuel Macron, laknatullah. Justru mendukung apa yang dilakukan oleh guru tersebut atau orang-orang yang menghina dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan bahwa ini adalah bagian dari demokrasi dan salah satu unsur dari demokrasi itu adalah freedom of expression, kebebasan untuk berekspresi, gitu. Sehingga dia secara terang-terangan mendukung seperti itu. Nah, gitu. Pasti kita marah. Marah tidak? Kalau kita tidak marah, ini dipertanyakan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kita mengaku mencintai Rasul, tetapi justru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan, dilecehkan, justru kalau kita hanya diam saja, ini dipertanyakan cinta kita. Jangan sampai cinta palsu, gitu ya, atau cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau cinta apa? Cinta-cintaan lah, gitu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu orang yang mengaku kita cintai, kita tidak akan rela dan tidak ridho ketika kemudian dia dilecehkan, dia dihina-hinakan dan diinjak-injak harga diri dan martabatnya. Gitu. Makanya saat ini gerakan kaum muslimin, hampir seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu kan mengadakan boikot, gitu ya. Ini yang di depan bukan produk-produk Prancis, toh. Ada apa namanya ini? Bubur apa ini?
buatan asli, made in Indonesia gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi, dan itulah yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ada seorang sahabat yang istrinya ini hampir tiap hari menghujat dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Maka panaslah telinga sahabat yang mulia ini. Maka saat itu dia membunuh istrinya. Kenapa? Karena istrinya ini terlalu cerewet gitu. Pokoknya kerjanya menghujat dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasul, aku telah membunuh istriku karena dia senantiasa menghujatmu gitu. Maka Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Karena memang di dalam hukum fikih, jika ada seseorang yang menghina Allah, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya adalah dibunuh. Itu paten dia hukumannya. Tidak ada banding dan kasasi. Paten. Gitu. Pertanyaannya saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa hari ini penghinaan demi penghinaan terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Coba kalau kita lihat di media sosial itu sudah ada Ka'bah kemudian diedit fotonya, setelah itu ada perempuan yang tidak menutup aurat duduk di atas Ka'bah gitu. Ada juga yang menghina secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang viral dulu sama juga pelakunya, orang Prancis yang bernama Charlie Hebdo itu membuat karikatur penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan terhadap Al-Qur'an, penghinaan terhadap ulama, penghinaan terhadap para habaib, dan penghinaan demi penghinaan syiar-syiar Islam, ajaran Islam, atau bahkan sampai kepada level tertinggi Allah dan Rasulnya itu dihina-hinakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa semua itu terjadi? Jawabannya karena hari ini kaum muslimin mereka tidak punya lagi perisai, gitu ya. Tidak punya perisai atau tameng. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi." Sesungguhnya seorang imam atau seorang khalifah itu adalah junnah, perisai yang akan melindungi kaum muslimin dan akan berperang bersama kaum muslimin, menghancurkan siapa saja yang menghinakan Islam. Gitu. Makanya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menghina Islam, siapapun yang melecehkan ajaran Islam, itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, atau bahkan seperti para khalifah mengutus pasukan, karena mereka tidak rela dan ridho ketika syiar-syiar Islam itu dihinakan dan dilecehkan. Gitu. Misalkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, gitu ya. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan sampai kemudian Musailamah Al-Kadzdzab itu wafat dalam keadaan terhina. Begitupun juga ada kisah yang sangat menarik, kisah seorang wanita, gitu. Bagaimana Islam itu bukan hanya Allah dan Rasulnya yang dilindungi, bukan hanya Al-Quran, bahkan kejadian yaitu di suatu pasar di Amuria ada seorang wanita muslimah yang sementara lewat, kemudian dilecehkan oleh tentara Romawi, gitu, dilecehkan kehormatannya. Maka saat itu wanita tersebut berteriak, di mana Khalifah Al-Mu'tasim Billah? Gitu. Di mana Khalifah Al-Mu'tasim Billah? Di mana Khalifah Al-Mu'tasim Billah? Maka teriakan wanita itu yang meminta tolong kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah terdengar sampai di Baghdad. Karena saat itu ibu kota negara Islam namanya Baghdad. Sementara Amuria itu saat ini Turki. Maka ketika terdengar, maka saat itu Khalifah Al-Mu'tasim Billah mengirim pasukan yang kepala pasukan itu sudah sampai di Amuria di Turki dan ekornya masih ada di Baghdad. Gitu. Dan tepat hari itu dilakukan jihad hanya untuk kemudian membela kehormatan seorang wanita, sampai kemudian kaum muslimin itu menaklukkan kota Amuria hanya karena ingin menjaga kehormatan seorang wanita yang dilecehkan oleh pasukan Romawi. Gitu. Begitupun juga pada zaman Kesultanan Turki Utsmani ada seorang khalifah yang namanya Sulaiman Al-Qanuni. Ketika mendengar masyarakat Prancis itu mereka membuat dance atau dansa antara laki-laki dan perempuan yang istilahnya terlalu inilah, ya,
maksiatnya ini besar sekali, parah sekali. Maka saat itu Sulaiman Al-Qanuni mengirim surat kepada penguasa Perancis saat itu. Kalau kalian tetap melakukan dansa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ratakan negara kalian. Maka sampai saat itu, sampai 100 tahun Perancis itu tidak pernah ada acara dansa gitu. Karena ketakutan mereka terhadap Khalifah Sulaiman Al-Qanuni gitu. Begitupun juga ini lagi-lagi Perancis lagi. Penguasa Perancis mereka hendak membuat salah satu pertunjukan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kekhilafahan kekuasaan Khalifah Sultan Abdul Hamid II gitu. Maka ketika Sultan Abdul Hamid II ini mendengar bahwa orang Perancis itu hendak membuat pertunjukan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Sultan Abdul Hamid II lantas kemudian menegur dan mengirim surat kepada pemimpin Prancis saat itu bahwa kalau mereka tetap melanjutkan salah satu pertunjukan yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menggerakkan seluruh pasukannya untuk membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian apa yang terjadi? Penguasa Prancis saat itu membatalkan seluruh pertunjukan yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena saat itu kaum muslimin mereka memiliki junah atau perisai. Ada seorang khalifah. Khalifah itu adalah an-niyabatu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Adalah yang menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertugas menjaga agama, menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengurus urusan kaum muslimin dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh bagaimana penguasa saat itu mereka sangat memuliakan Allah, Rasulnya, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan mereka tidak ridho segala sesuatu yang berkaitan terhadap Islam itu dilecehkan dan dihinakan. Itu. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu contoh pemimpin yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela mengorbankan apapun. Gitu. Jadi coba kita muhasabah diri kita, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam hati kita ini, gitu ya, masih mencintai sesuatu, tidak tertanam di hati dan pikiran kita kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya, berarti cinta kita ada yang bermasalah gitu. Coba muhasabah diri kita. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi. Tidak dikatakan beriman, tidak diakui keimanannya salah seorang di antara kalian jika di dalam hatinya itu dia tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya terhadap orang tuanya dan anak-anaknya. Itu. Jangan sampai kita masih mencintai suami tak begitu gitu. Orang tua kita, dan kita tempatkan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu berada di level paling bawah. Itu cinta yang salah itu namanya. Gitu ya. Cinta yang menghantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan sampai kita masih mencintai harta kita dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Gitu. Makanya dulu kalangan para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi mereka, karena di dalam hati mereka itu mereka sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Maka ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan mereka terhadap perkara segala sesuatu, maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Gitu. Coba dengar kisahnya Abdurrahman bin Auf ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Kenapa? Karena terlalu banyak hartanya Abdurrahman bin Auf. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Itu langsung diinfakkan, disedekahkan seluruh hartanya. Gitu. Begitupun juga Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika ada panggilan jihad, ketika ada panggilan untuk menginfakkan dan mensedekahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung menunaikannya. Karena mengapa? Karena kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Gitu. Ada salah satu kisah yang sangat fenomenal dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika di Madinah itu terjadi paceklik yang sangat parah, hingga makanan itu sangat susah sekali, gitu ya, sangat susah. Maka Utsman bin Affan ini pun datang dengan membawa makanan. Maka ada pedagang di tengah perjalanan itu, ada pedagang menawarkan, wahai Utsman, sesungguhnya kami ingin membeli barang yang engkau bawa ini.
Maka saat itu Utsman bin Affan, saya telah menjualnya dengan harga 10 kali lipat, gitu. Para pedagang itu mengatakan, "Oh Utsman, engkau pasti telah berdosa. Bagaimana mungkin dagangan ini ada yang akan membelinya seharga 10 kali lipat dari harga yang telah kami tawarkan?" Maka saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku telah menginfakkannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya dagangan itu akan diinfakkan kepada kaum muslimin, diberikan cuma-cuma. Hanya ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, gitu. Itu Masya Allah. Kalangan para sahabat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan senantiasa merahmati mereka. Shallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi saat ini kita pulang muhasabah, gitu ya. Jangan sampai kita masih di hati kita itu tidak tertanam kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya, gitu. Kenapa penting? Karena nanti di akhirat almar'u ma'a man ahabba. Kelak nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai. Gitu ya. Kalau kita misalkan terlalu sayang sama suaminya, gitu ya. Sayang. Enak jika kalau suaminya masuk surga, gitu ya. Tapi kalau masuk neraka bagaimana nih? Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Insya Allah, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya di dalam hati kita, bukan hanya kita yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, kelak juga kita akan mampu menarik mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi bisa saya, ya Allah, sesungguhnya suamiku adalah orang yang baik, adalah orang yang soleh, yang senantiasa menyayangi saya, yang pokoknya tidak adalah doanya di dunia, ya Allah. Dia suami yang setia, tidak kikir, tidak pelit. Apapun yang saya mau dia tunaikan dan sebagainya, ya Allah. Langsung masuk ke dalam surga sama-sama suaminya, Masya Allah. Gitu ya. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama muhasabah hati kita. Harus kita tempatkan di dalam hati kita kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya itu sangat luar biasa sekali pahalanya. Bayangkan, ada kisah yang sangat menarik. Dan ini ditulis dalam kitab-kitab kalangan para ulama. Gitu. Kenal Abu Lahab? Gitu. Kenal Abu Lahab? Pasti kenal ya. Kan ada ayatnya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab sampai seterusnya. Abu Lahab ini kan orang yang sudah paten dia. Sudah masih hidup, sudah divonis masuk neraka dia. Gitu. Tapi ingat, ada salah satu riwayat. Sesungguhnya Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Pertanyaannya, Abu Lahab ini yang sudah dedengkotnya orang kafir, yang pokoknya kekafirannya itu sangat luar biasa parahnya lah. Tapi setiap hari Senin dia diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada kisah yang sangat menarik bahwa Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibah. Maka Suwaibah ini ketika hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah ini mendatangi Abu Lahab dan menyampaikan sesungguhnya keponakanmu baru saja lahir, yaitu Muhammad. Gitu ya. Maka saat itu Abu Lahab sangat bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW dan kemudian hari itu dia membebaskan Suwaibah, gitu, sebagai budaknya. Makanya setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena dia bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Gitu. Makanya Al-Imam Nasyruddin Ad-Dimashqi mengatakan, kalaulah Abu Lahab dedengkotnya orang kafir yang sudah nyata kekafirannya, yang tidak diragukan lagi kafirannya, itu setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi orang yang senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya dan wafat dalam keadaan membawa iman. Masya Allah. Gitu. Jadi insya Allah kecintaan kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dibawa sampai ke akhirat. Yang kedua, ciri orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menundukkan hawa nafsunya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian jika hawa nafsunya itu tidak tunduk terhadap apa yang aku bawa. Gitu. Jadi hawa nafsu kita ini yang kadang sering mengajak kepada kemungkaran,
sering mengajak kepada maksiat, itu harus ditundukkan, harus diarahkan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan dalam Al-Qur'an yang baru saja dibaca tadi dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang terbaik. Rasul itu adalah teladan yang terbaik dalam setiap fase-fase kehidupan yang kita lalui. Rasul itu adalah suami yang terbaik terhadap istrinya gitu. Mau lihat kesederhanaan kehidupan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin sesederhananya hidup saat ini, apalagi di musim corona ini ya, di musim pandemi ini, atau semiskin-miskinnya kita. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian, dalam 1 bulan tidak pernah kita memasak, atau tidak pernah kita membuat sesuatu, membuat makanan yang menggunakan api? Pernah tidak nganggur selama 1 bulan ibu-ibunya, tidak pernah masak di dapur? Pernah? Tidak pernah. Kalau 1 minggu pernah tidak ibu-ibu tidak pernah memasak? Tidak pernah menyala itu kompor. Pernah tidak selama 1 minggu? Pernah 1 minggu? Oh begitu ya, Masya Allah. Gitu ya. Jadi ini ada yang alami. Berarti kisahnya ini sangat aneh. Masya Allah. Gitu ya, 1 minggu. Tapi jangan sampai stop makanan banyak. Gitu ya. Gitu ya. Atau jangan sampai karena pesta terus-terus akhirnya tidak pernah, hanya tergantung priuk panci. Oh jarang pesta kah? Oh iya. Insyaallah. Atau catering. Hah? Jangan sampai tidak pernah menyala kompor karena catering terus. Oh iya. Ingat di dalam salah satu riwayat bahwa Rasulullah SAW itu pernah 1 bulan tidak pernah memasak dengan menggunakan api. Lantaran sederhananya kehidupan Rasulullah SAW. Gitu. Coba bayangkan hari ini, bagaimana kira-kira kalau ibu-ibunya ini coba tes boykot, misalkan gitu ya, tidak pernah memasak selama 1 bulan. Apa kira-kira yang akan dilakukan bapak-bapaknya? Bagaimana? Sabar atau? Oh cari bapak baru, Masya Allah. Pasti suaminya akan murka, gitu ya. Apa saja kau bikin, pasti hanya main Facebook, main Twitter, main apa lagi? Gitu, gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itulah kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan dalam salah satu riwayat, pernah kalangan para sahabat itu mengadukan kondisi mereka yang sangat lapar. Sampai kalangan para sahabat itu, mereka mengikat dengan batu untuk mengganjal perut mereka dengan batu, 1 batu. Maka mereka datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menunjukkan, ini justru para sahabat 1 batu yang digantung untuk mengganjal perutnya, Rasul itu 2 batu. Yang menandakan bahwa Rasulullah SAW lebih lapar daripada kalangan para sahabat. Itu luar biasa sederhananya kehidupan Rasulullah SAW. Itu adalah suami yang terbaik yang sangat menyayangi para istrinya. Itu. Begitupun Rasulullah SAW adalah bapak yang terbaik dalam mendidik anak-anaknya. Itu. Berbicara masalah wajah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling tampan. Gitu ya. Bahkan kalau Rasulullah SAW berpapasan dengan bulan purnama itu lebih bercahaya, lebih gagah, lebih tampan Rasulullah SAW. Gitu. Keringat Rasulullah SAW itu menjadi obat dan diperebutkan oleh kalangan para sahabat. Gitu. Dijadikan parfum oleh kalangan para sahabat. Ludahnya Rasulullah SAW menjadi obat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling gagah, memiliki perawakan yang begitu luar biasa. Gitu ya. Pokoknya cara berdirinya Rasulullah SAW itu pokoknya sangat sempurna, gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu disifati dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Rasul itu kalau berjalan ini jalannya Rasul ya. Rasulullah SAW itu kalau berjalan seperti seseorang yang hendak menurun ke sebuah gunung. Itu lantaran cepatnya, menandakan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW. Gitu. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menyayangi para istrinya, kalangan para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Dan bahkan di akhir hidup Rasulullah SAW, orang yang paling diingat oleh Rasulullah SAW bukanlah para istri-istrinya, gitu ya, bukanlah para anak-anaknya, tetapi adalah ummati. Gitu. Jadi betapa besarnya kecintaan Rasulullah SAW
terhadap kita kalangan para umatnya, gitu ya. Maka sangatlah rugi kita jika sekiranya kehidupan kita ini kemudian kita tidak mencintai Rasulullah SAW yang mencintai kita itu begitu luar biasa. Gitu. Saudara-saudaraku sekalian, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Gitu. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh kalangan para ulama ahli tafsir, salah satunya Alim Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang mengaku mencintai Allah, maka dia akan mengikuti Rasulullah SAW berbagai thariqahnya, akan mengikuti syariat Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan mereka. Gitu. Jangan sampai hanya mengaku mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah, tapi justru di tengah-tengah kehidupan kita tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengikuti Rasulullah SAW di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecilnya ini. Contoh kecil, misalkan ibu-ibunya, itu kan tahu ya, ibu-ibu kalau menutup aurat itu hukumnya wajib. Itu. Jangan sampai pas pulang ini jilbabnya, kerudungnya atau himarnya disimpan gitu. Hanya pakai kerudung atau pakai himar menutup aurat hanya masuk dalam masjid, gitu ya. Nah, berarti itu cinta yang dusta. Gitu. Begitupun juga seorang istri yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan melayani suaminya dengan pelayanan yang terbaik. Mengapa? Karena kan Allah dan Rasulnya merintahkan kita untuk melayani suami dengan pelayanan yang terbaik. Gitu ya? Gitu. Pokoknya segala sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilakukan oleh seorang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Contohnya misalkan apa lagi? Tidak pacaran misalkan muda-mudinya, gitu ya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah mendekati zina apalagi melakukan zina. Sungguh zina merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. Nah, seorang remaja yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan paham pacaran haram, gitu ya. Maka dia tidak akan pacaran. Palingan putuskan saya, dan kalau kau adalah lelaki yang gentleman, datangi waliku. Gitu. Itu namanya laki-laki yang jantan, gitu ya. Dan begitupun juga para suami yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan membimbing anak-anak dan istrinya untuk senantiasa berada di jalur ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Gitu. Yang terakhir, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana masih semangat ini? Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Ulang sekali lagi. Sallu ala Nabi. Bagaimana? Masih semangat? Ini adik-adik sekalian masih semangat? Masih? Takbir dulu. Allahu Akbar. Wah. Baik jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini yang paling terpenting,